Kali ini kita membahas jenis usaha perdagangan, yaitu usaha memperdagangkan produk barang. Contoh perdagangan ekspor-impor, distributor, toko, hingga warung. Pada video ini kita akan membahas toko sembako dengan siklus usahanya, sehingga kita dapat menyusun laporan laba rugi. Berikutnya, mari kita bahas proses akuntansi dengan contoh sebuah toko sembako. Proses akuntansi dimulai dari transaksi dimasukkan ke dalam buku kas harian dan dicocokkan untuk direvisi bila perlu. Bila sudah cocok, maka disusun laba rugi dan neraca. Pada siklus usaha, dimulai dari modal sebesar 100 juta dimasukkan ke dalam kas awal, sehingga jenis transaksinya adalah kas awal masuk 100 juta, sehingga saldonya adalah 100 juta. Kemudian pemilik warung melakukan renovasi ruang warung sebesar 10 juta dan beli perabot sebesar 20 juta. Pada siklus usaha dan buku kas harian tercatat 1 Januari renovasi ruang warung 10 juta, beli perabotan warung 20 juta, sisa kasnya 70 juta. Jadi isi buku kas harian ini adalah sebagai berikut. Kemudian tahap pembelian barang dagangan kepada toko grocery. Diagram siklus usahanya adalah sebagai berikut. Transaksi pembelian barang dagangan dicatat dalam buku pembelian yang berupa tabel seperti di bawah ini, yaitu terdiri dari kode barang, nama barang, harga beli dalam rupiah, jumlah awal, dan jumlah pembelian dalam rupiah yang terdiri dari harga beli dikali jumlah awal. Pada 7 Januari, beli barang dagangan 58 juta, saldo kasnya 12 juta. Tahap selanjutnya adalah penjualan barang setiap hari yang dibayar dengan lunas. Secara diagram siklus usaha dapat digambarkan sebagai berikut. Semua penjualan dicatat dalam buku penjualan yang berupa tabel, yaitu kode barang, nama barang, harga jual, jumlah terjual, dan hasil penjualan dalam rupiah yang merupakan harga jual dikalikan jumlah barang terjual. Nilai hasil penjualan ini akan dicatat pada kolom penjualan pada laporan laba rugi. Pada buku kas harian dicatat 31 Januari biaya operasional 3,5 juta sehingga saldo kas 8,5 dan penjualan lunas 65 juta, sisa saldonya 73,5.
Semua barang dicatat dalam buku inventory berupa tabel kode barang, nama barang, harga beli, jumlah awal, terjual, dan sisa stok, yaitu jumlah barang awal dikurangi jumlah barang terjual. Dan sisa stok dalam rupiah, yaitu harga beli kali jumlah barang sisa stok. Nilai sisa stok ini akan dicatat pada kolom inventory pada neraca. Kita juga harus membuat konsolidasi buku pembelian, penjualan, inventory, dan laba. Sebagaimana tabel berikut ini, yaitu kode barang, nama barang, harga beli dalam rupiah, harga jual dalam rupiah, jumlah awal, barang terjual, sisa stok dalam rupiah, hasil penjualan, dan laba kotor. Kemudian nilai sisa stok ini akan dicatat pada kolom inventory pada neraca. Sedangkan nilai hasil penjualan ini akan dicatat pada kolom penjualan pada laba rugi. Dan nilai laba kotor ini juga akan dicatat pada kolom laba kotor pada laporan laba rugi. Sekarang banyak dijual aplikasi pencatatan ini untuk mesin kasir, komputer, ataupun handphone. Kemudian kita menyusun laporan laba rugi, dimulai dari penjualan, dikurangi harga pokok penjualan dari buku penjualan yang merupakan harga beli kali jumlah barang terjual, sama dengan laba kotor, dikurangi biaya operasional sama dengan laba operasional, ditambah pendapatan lain, dikurangi biaya bunga sama dengan laba prapajak, dikurangi pajak sama dengan laba bersih. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan neraca, dimulai dari modal pada pasifa yang diambil dari buku kas harian, yaitu kas awal. Kemudian kas akhir diambil menjadi kas pada laporan neraca. Berikutnya, inventory diambil dari buku konsolidasi nilai sisa stok. Selanjutnya, aktiva tetap tanah dan bangunan serta peralatan diambil dari buku kas harian. Dan angka laba rugi tahun berjalan diambil dari laporan laba rugi. Selanjutnya, angka-angka pada aktiva dijumlahkan sehingga kita mendapatkan total aktiva. Demikian juga pada sisi pasifa, semua angka-angka ditambahkan sehingga kita mendapatkan total pasifa. Inilah hasil laporan neraca dan laba rugi.